Bab 1. Ikigai, makna, mitos, dan realitas. Bayangkan Anda bangun di pagi hari tanpa alarm yang memaksa. Ada tarikan lembut yang membuat Anda ingin memulai hari, bukan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi. Tarikan itu bukan euforia sesaat, ia lebih mirip arus tenang yang konsisten. Alasan Anda hadir, kontribusi kecil yang ingin Anda berikan, dan rasa syukur halus yang menyertai langkah pertama. Itulah esensi ikigai, alasan untuk bangun di pagi hari, yang pada level praktis berarti menemukan keselarasan antara apa yang membuat Anda hidup, apa yang Anda kuasai, apa yang bermanfaat bagi orang lain, dan apa yang sanggup Anda pelihara dari hari ke hari. Namun sebelum kita menerapkannya, kita perlu meluruskan beberapa mitos. Mitos pertama, ikigai adalah pekerjaan impian yang langsung membayar tinggi, memberi kebebasan waktu, dan menggugah rasa bahagia tanpa henti. Kenyataannya, ikigai sering lahir dari hal kecil dan berulang. Merawat tanaman sambil menenangkan pikiran, mengajar satu murid hingga konsepnya klik, merapikan data hingga pola tampak jelas, menulis 2 paragraf yang jernih setiap pagi. Mitos kedua, ikigai hanya relevan ketika semua lingkaran yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan, dan dibayar bertumpuk sempurna. Di dunia nyata, jarang sekali semua elemen itu sempurna sekaligus. Ikigai adalah proses penyesuaian yang hidup. Anda bergerak beberapa derajat setiap minggu, mendekat, mengevaluasi, dan menyesuaikan ulang. Mitos ketiga, ikigai identik dengan karier. Padahal banyak orang menemukan ikigai pada peran ganda sebagai profesional, orang tua, relawan komunitas, sekaligus pembelajar yang tekun. Ikigai adalah kualitas hadir, bukan label jabatan. Untuk membuat konsep ini terasa nyata, kita gunakan 3 lensa, makna, kebiasaan, dan kontribusi. Lensa makna berbicara tentang arah. Makna tidak lahir dari kata-kata manis, tetapi dari keputusan konkret yang memprioritaskan nilai inti Anda. Anda bisa mulai dengan pertanyaan sederhana. Momen kapan Anda merasa benar-benar hidup? Tanda-tandanya bisa berupa fokus yang memanjang, rasa penasaran yang terus berputar, atau kelelahan yang terasa enak karena hasilnya jelas. Tuliskan 3 momen seperti itu dalam seminggu terakhir. Apa polanya? Apakah ada benang merah yang berkaitan dengan memecahkan masalah, membimbing orang, membangun sesuatu dari nol, memperindah, atau menata ulang sesuatu agar lebih rapi? Pola inilah bibit pernyataan ikigai Anda. Lensa kebiasaan berbicara tentang strategi. Ikigai bukan janji perubahan besar esok hari, melainkan komitmen pada langkah mikro yang konsisten hari ini. Prinsip Kaizen, perbaikan kecil yang berkelanjutan menjadi mesin penggeraknya. Pilih satu kegiatan yang menyalakan momen hidup tadi, lalu jatuhkan jangkar kebiasaan. Bangun 10 menit lebih awal untuk menulis, jalan kaki 15 menit setelah makan siang, menutup hari dengan 3 kalimat refleksi syukur. Kebiasaan kecil ini tidak terlihat spektakuler, tetapi ia menumpuk modal mental dan emosional. Setelah 2 pekan, efeknya terasa sebagai ketenangan, kejernihan, dan keberanian mengatakan tidak pada hal yang tidak selaras. Lensa kontribusi berbicara tentang makna yang diperluas. Ikigai bertumbuh ketika apa yang Anda lakukan berdampak bagi orang lain. Tidak harus besar. Dengarkan pertanyaan ini, pengalaman pribadi atau kesulitan apa yang pernah Anda atasi dan kini bisa Anda bantu orang lain mengatasinya lebih cepat. Jawaban itu bisa menjadi jalur kontribusi. Anda tidak harus membuka program besar, cukup janjikan dukungan mingguan singkat, menulis panduan 1 halaman, atau membuat pintu bertanya terbuka untuk satu rekan kerja. Kontribusi kecil yang stabil sering lebih berharga daripada rencana besar yang tidak jadi. Setelah memahami 3 lensa tadi, mari kita turunkan menjadi kerangka singkat, akademis sekaligus praktis. Ikigai dapat dipetakan melalui inventory 360 derajat, energi, keahlian, dan kebutuhan. Mulailah dari energi. Catat selama 1 minggu aktivitas yang memberi energi dan yang mengurasnya. Bedakan antara capek puas dan capek kosong. Capek puas biasanya datang dari kerja bermakna yang melelahkan tetapi menghadirkan kemajuan nyata. Capek kosong adalah kelelahan tanpa arah, seringkali hasil dari rapat tanpa keputusan, balas pesan reaktif, atau pekerjaan repetitif yang tidak tersusun.
Dari jurnal energi ini, pilih 2 aktivitas pengisi energi untuk Anda tonjolkan setiap hari, dan pilih 1 aktivitas penguras energi untuk Anda pangkas, delegasikan, atau batasi waktunya. Berikutnya, inventori keahlian. Ikigai menuntut realisme yang ramah. Tanyalah, keahlian apa yang benar-benar menghasilkan dampak di pekerjaan atau komunitas Anda, dibuktikan oleh hasil atau pengakuan orang lain. Jangan hanya menulis komunikasi atau analitik, konkretkan, memetakan insight dari data penjualan ke strategi kampanye, memfasilitasi rapat konflik menjadi kesepakatan, menulis dokumentasi teknis yang bisa dipahami non-teknisi. 3 keahlian inti yang spesifik lebih berguna daripada daftar panjang yang kabur. Lalu, inventori kebutuhan. Kebutuhan di sini bukan konsep abstrak menyelamatkan dunia, melainkan persoalan nyata di lingkar terdekat Anda. Tim yang kewalahan informasi, pelanggan yang bingung memilih, siswa yang kehilangan motivasi, tetangga yang kesulitan akses informasi kesehatan. Pilih 1 kebutuhan yang Anda pahami dari dalam karena pernah mengalaminya, dan yang bisa Anda bantu pecahkan sebagian dengan keahlian Anda. Kini, satukan 3 peta tadi menjadi pernyataan Ikigai 1 kalimat, versi awal yang boleh berubah. Rumusnya sederhana. Saya hadir untuk membantu kelompok atau masalah dengan keahlian spesifik melalui bentuk kontribusi agar hasil yang diharapkan. Misal, saya hadir untuk membantu rekan kerja yang kewalahan informasi dengan merangkum data menjadi peta keputusan mingguan agar tim bisa bergerak lebih tenang dan cepat. Kalimat ini bukan slogan, ia kompas yang menuntun pilihan harian. Setelah Anda memiliki kompas, masalah berikutnya adalah konsistensi. Disinilah kebijaksanaan sederhana ala Jepang memberi kita pegangan. Hara Hachibu, Ichigo Ichi, dan Wabi Sabi. Hara Hachibu, berhenti sebelum kenyang, bukan hanya prinsip makan, ia prinsip ritme. Hentikan pekerjaan saat masih menyisakan sedikit energi agar besok Anda ingin kembali. Ini menjaga keberlanjutan. Ichigo Ichi, momen sekali seumur hidup, mengajak Anda hadir penuh dalam interaksi. Bila Anda memandu satu rekanan belajar alat baru, jadikan 15 menit itu sungguh-sungguh, tanpa ponsel, tanpa multitugas. Kehadiran penuh memberi kualitas yang menggetarkan, bukan sekadar durasi. Wabi Sabi mengingatkan bahwa keindahan hidup hadir dalam ketidaksempurnaan. Ikigai tidak menuntut hari yang steril dari distraksi. Ia meminta Anda kembali lagi ke jalur setelah terdorong keluar. Setiap kemacetan revisi atau kesalahan adalah bahan ajar, bukan alasan menyerah. Mungkin Anda bertanya, di mana tempat karier dan finansial dalam semua ini? Ikigai tidak anti bayar. Justru ia membantu Anda menyelaraskan arah sehingga kompensasi berjalan bersama kontribusi. Tetapi urutannya penting. Makna dan kebiasaan menuntun kualitas, kualitas mengundang kepercayaan. Kepercayaan membuka kompensasi. Jika Anda membalik urutan, mengejar pembayaran dulu, Anda berisiko mengorbankan integritas proses dan kehilangan daya tahan. Ikigai mengajarkan ketekunan yang elegan. Kerja yang baik, dirawat harian, biasanya menemukan pasar dan pengakuannya seiring waktu. Agar konsep ini tidak menguap, mari tetapkan 3 tugas praktis yang bisa Anda lakukan hari ini. Pertama, inventory energi. Sisihkan 20 menit untuk menulis 2 kolom, pengisi energi dan penguras energi. Pilih 1 pengisi yang akan Anda lakukan besok pagi sebelum jam kerja, sesederhana merapikan meja, menyiapkan daftar 3 tugas bermakna, atau membaca 10 menit bahan berkualitas. Kedua, rumuskan pernyataan Ikigai 1 kalimat versi awal. Tidak harus sempurna, yang penting jernih dan spesifik. Tempelkan di tempat yang terlihat dan baca setiap pagi. Ketiga, lakukan kontribusi mikro. Pilih 1 orang yang bisa terbantu oleh keahlian Anda, lalu beri bantuan kecil yang konkret hari ini. Sebuah template, ringkasan 1 halaman, atau 15 menit coaching. Kontribusi kecil mengikat makna pada realitas dan itulah bahan bakar Ikigai. Dalam praktik, Anda akan bertemu hambatan. Hari yang penuh rapat, notifikasi yang tak henti, kelelahan yang membuat niat baik menguap. Perlakukan hambatan sebagai informasi, bukan vonis. Bila rapat menggerus energi, usulkan bundling di 1 slot dan minta agenda jelas.
Bila notifikasi mengganggu, setel dua waktu pengecekan tetap dan matikan selebihnya. Bila lelah menumpuk, periksa ritme tidur dan ciptakan matahari terbenam digital 1 jam sebelum tidur. Ingat, ikigai adalah kualitas hadir. Ia membutuhkan tubuh yang pulih, bukan heroisme tanpa batas. Akhirnya, izinkan diri Anda merayakan progres kecil. Ikigai tidak menuntut lompatan dramatis. Ia menghargai 1 derajat perbaikan yang konsisten. Setiap hari Anda memilih satu tindakan yang selaras dengan kalimat ikigai, Anda sedang menenun jaringan halus yang menguatkan hidup Anda. Pekerjaan menjadi lebih jernih, relasi lebih hangat, tubuh lebih ringan, pikiran lebih tenang. Di titik itu Anda tak lagi mencari-cari apakah ini sudah ikigai atau belum. Anda menyadarinya dalam cara Anda menyapa hari. Ada alasan untuk bangun, ada sesuatu yang Anda rawat, ada seseorang yang Anda bantu, dan ada versi diri yang Anda banggakan saat menutup malam. Itulah makna, mitos, dan realitas ikigai, bukan janji kebahagiaan instan, melainkan praktik yang diulangi sampai terasa seperti bernapas. Mulailah dengan satu kalimat, satu kebiasaan, satu kontribusi. Besok, ulangi. Lusa, perbaiki 1%. Dalam beberapa minggu, kompas Anda akan lebih tajam. Dalam beberapa bulan, jalur Anda lebih terang. Dan di antara pagi dan malam itu, Anda menemukan bahwa alasan-alasan untuk bangun tumbuh dari cara Anda berjalan, pelan, sadar, konsisten di sepanjang hari.